Shalom, selamat pagi dan semangat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita awali hari ini bersama dengan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, hati kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Berkat-Mu selalu baru setiap hari, setiap pagi, menolong hidup kami untuk semakin mengenal Engkau dan untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami hendak mengawali hari kami ini bersama bergumul di dalam kebenaran firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik untuk menerima, mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, umat Israel ketika mereka dalam perjalanan padang pasir atau ketika mereka baru menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah, ketika mereka masih berada di kaki bukit atau di kaki Gunung Sinai, bahwa Tuhan Allah memperlengkapi bangsa itu agar hidup di dalam nilai-nilai kehidupan yang benar dan yang baik. Salah satu tuntunan Tuhan dalam dua loh batu atau dalam hukum Taurat yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Musa adalah agar mereka jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Bahwa hal ini teramat penting di dalam kehidupan sebagai umat Tuhan, sebagai umat yang telah merdeka, sebagai umat yang telah menerima anugerah Tuhan. Mereka akan berjalan sebagai bangsa pilihan Tuhan. Mereka akan berjalan sebagai bangsa yang telah ditentukan Tuhan untuk menjadi berkat. Mereka telah ditentukan oleh Tuhan agar mereka menjadi pioner bagi bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan yang lain, bagaimana nilai kehidupan mereka hidupi secara benar dan secara baik. Karena itu, bahwa ketika mereka akan membangun nilai-nilai yang baik, maka salah satu yang harus mereka hindari adalah tidak boleh berdusta, tidak boleh menjadi saksi dusta terhadap sesama. Kenapa? Karena ketika dusta atau kebohongan diucapkan, ketika kebohongan diulang-ulang, maka akan terjadi kerusakan antara yang satu dengan yang lain, dan itu juga bisa memecah keberadaan bangsa itu sendiri ketika dusta itu bisa merajai atau menguasai kehidupan umat itu sendiri. Nah, kata dusta atau kebohongan di era kita hari ini juga banyak sekali berseliweran. Berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar itu, tetapi itu telah mewarnai perjalanan kehidupan kita hari-hari ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, sejak awal Tuhan Allah telah mengingatkan umat Israel dan kita juga hari ini agar jangan mengucapkan saksi dusta, agar jangan menjadi saksi dusta, agar jangan menjadi manusia-manusia yang berbohong tentang apapun di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu dusta, kebohongan, menjadi saksi dusta
adalah dosa di hadapan Tuhan. Karena itu ketakutan kita sebenarnya bukan hanya soal apakah itu dosa, tetapi efek dari kebohongan itu sendiri di dalam mata rantai perjalanan kehidupan kita atau dalam relasi hubungan kita dengan yang lain akan menimbulkan efek rusak bagi kita manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa pengalaman perjalanan bangsa Indonesia ini juga apa yang telah terjadi misalnya di pemilu sebelumnya, ya di 2019, ketika banyak sekali berita-berita hoax berseliweran. Ada banyak orang mengatakan bahwa negara ini hampir terpecah atau terbelah dua karena banyaknya berita-berita hoax yang menimbulkan keterbelahan. Sebenarnya di tengah kehidupan kita sehari-hari pun ini bisa terjadi ketika kita tidak mau berlaku jujur dan pilihannya adalah kebohongan, dusta, bahkan menjadi saksi dusta terhadap yang lain. Karena itu pilihan yang tepat bagi kita adalah menjadi manusia yang jujur, menjadi manusia yang mengatakan apa yang sebenarnya dan apa yang seharusnya dan yang berdampak baik di tengah-tengah kehidupan kita. Kejujuran sebagai nilai keutamaan dalam kehidupan kita, membangun relasi dengan sesama, membangun relasi dengan orang lain. Kejujuran di tengah-tengah pekerjaan. Karena apa? Apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang terucap dari mulut kita adalah satu kesatuan. Sehingga yang terucap itu adalah sesuatu yang baik. Kejujuran itu juga bisa berefek baik kepada yang lain. Itu bisa meruntuhkan apa yang tidak baik. Ketika kejujuran itu menimbulkan nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari menghidupi firman Tuhan hari ini. Jangan menjadi saksi dusta tentang sesama kita. Jangan pernah menjadi pelaku kebohongan, pelaku dusta terhadap diri kita, terhadap orang lain, terhadap siapapun. Tetapi katakanlah, sampaikanlah, ungkapkanlah apa yang jujur, apa yang seharusnya, apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menghendaki supaya kehidupan kita, kehidupan umat Tuhan, kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah orang-orang yang berlaku jujur di dalam hidupnya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu hari ini. Mengajarkan kepada kami untuk memiliki, menghidupi nilai-nilai kejujuran di dalam hidup kami. Agar kami terus mengambil sikap jujur, mengatakan apa yang benar, mengungkapkan apa yang seharusnya, menyampaikan apa yang membangun terbaik di dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu Bapa di dalam surga, tuntun hati kami agar takut akan Engkau, sehingga kami tidak menjadi manusia-manusia yang menjadi pembohong, pendusta, menjadi saksi dusta tentang sesama kami. Tetapi biarlah kami menjadi saksi kebenaran, saksi kejujuran terhadap diri kami, terhadap orang lain, terhadap siapapun di tengah-tengah kehidupan kami ini. Tuhan Allah berkati hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah tangan pemeliharaan Tuhan memberkati kami, mencukupkan segala apa yang perlu bagi kami, apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhanlah yang menggenapinya. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang sedang bergumul di dalam berbagai macam tantangan kehidupan. Engkau memberikan kekuatan dan hikmat kepada kami agar kami dapat memenangkan setiap pergumulan hidup. Kami berdoa Tuhan juga untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul di dalam sakit penyakit. Engkau yang memberikan kekuatan dan kesembuhan. Engkau yang memberikan pemulihan di dalam hati, pikiran, dan roh mereka semua.
Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas setiap dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi bagi kita semua. Tetap berserah pada Tuhan Yesus Kristus dalam menjalani hari ini. Horas.